biasanya pada saat ujian, jadi UAS itu sudah mulai kita sosialisasikan baik kalian dan akademik dan terutama prosedur dan jadwal heritisasi untuk semester berikutnya atau semester 2. Jadi ini sekali lagi, kalau Bapak Ibu merasa kok saya belum dapat informasi ya, misalnya seperti itu ya kok, rasanya kok belum ada informasi, silakan segera langsung ditanyakan ke prodi. Ya. Jadi Bapak Ibu harus jemput bola ya, aktif ya, proaktif. Kalau merasa belum ada informasi, karena ini penting sekali. Jadi begitu Bapak Ibu terlewatkan seperti yang disampaikan oleh Pak BR1, ya sudah tadi ya, pintu pertama tidak kebuka, pintu yang lainnya akan ditutup otomatis. Jadi sekali lagi, kalau merasa belum dapat informasi, silakan aktif untuk bertanya ke prodi, ke staf prodi maupun staf prodi atau sekprodi. Sekali lagi itu untuk keamanan Bapak Ibu dan kelancaran studi. Nah ini kemudian setelah tadi lancar semua, ya Bapak Ibu sudah registrasi, sudah KRS dan sebagainya. Ini adalah proses pembelajaran. Sementara ini kita masih menggunakan daring. Jadi daring itu ada dua mode, sinkron dan asinkron. Yang sinkron itu menggunakan Zoom atau Google Meet yang sudah dilaksanakan selama ini. Yang asinkron itu menggunakan SIAKAD dan learning management systemnya itu kita ada iKlas, gitu ya, yang langsung terhubung dengan Sepada Indonesia. Nah, untuk yang SIAKAD sendiri itu ada portal forum materi, jadi dosen meletakkan atau mengupload materi kuliah itu di SIAKAD melalui portal forum materi, di mana mahasiswa bisa mendownload. Nah, kemudian tugas itu juga dibuka oleh dosen melalui SIAKAD, yaitu portal forum tugas. Mahasiswa mengupload penyelesaian tugas itu juga di SIAKAD. Nah, seperti ini tidak akan ada hilang. Jadi jejak digital itu akan selalu ada dan insya Allah tidak hilang. Jadi semua akan terekam. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan diskusi dengan dosen melalui portal forum diskusi. Nah, ini ada catatan tambahan. Kemarin 2 hari yang lalu kita ada rapat dengan Bapak BR1. Beliau memesan bahwa apabila kasus COVID-19 sudah semakin melandai, sudah semakin turun, ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah UTS itu perkuliahan akan dilaksanakan dengan metode hybrid. Nah, metode hybrid itu 50-50 ya, jadi peserta yang luring kurang lebih 50% dan yang daring kurang lebih 5%, tapi ini fleksibel. Jadi misalnya Bapak Ibu, saya ini maunya luring aja biar ketemu langsung dengan dosen, monggo. Tetapi itu kita perhatikan kapasitas kelas. Jadi kalau kapasitas kelas kita adalah 20, maka yang bisa luring hanya 10 orang. Kalau kapasitas kelas kita itu ada yang bisa 40, cuma saya tidak tahu hybridnya ada di situ. Nah, itu berarti maksimal pesertanya yang luring itu 20, yang lainnya terpaksa daring dan itu bisa digilir. Jadi supaya semua misalnya pengennya luring semua itu kita gilir ya Bapak. Jadi nanti prodi yang akan mengatur. Nah, ini adalah hybrid, jadi kita nanti bisa ketemu gitu ya. Paling tidak bisa mengenal dosennya karena selama ini mungkin yang dua angkatan terakhir itu mungkin belum pernah ketemu sama dosennya karena daring terus. Nah, ini adalah laman iKlas kita. Jadi nanti ini kalau ada dosen yang menggunakan iKlas, ini aksesnya di sini. Kemudian, ini tadi sudah saya jelaskan. Ini bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mendownload materi. Nah, ini kan kemudian membuka tugas, upload tugas dan sebagainya. Ini penjelasannya ada di sini semua. Nah, ini contohnya tugas yang sudah dibuka oleh dosen. Nanti Bapak Ibu tinggal klik di tulisan parafrasanya ini, di tulisan merah. Nah, nanti di situ akan ada fasilitas untuk ini upload tugas. Jadi nanti bisa dibaca. Nah, sambil baca ini sambil langsung buka SIAKAD-nya. Jadi kemudian tadi sudah dijelaskan, saya skip aja. Jadi ini kita sekali lagi mengikuti standar nasional pendidikan tinggi. Sebagaimana dimuat dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, tentang evaluasi bagaimana detailnya itu nanti ada di buku pedoman akademik gitu ya. Nah, ini saya kenalkan bagaimana nanti Bapak Ibu bisa menelusuri data masing-masing di PDDikti. Ini penting Bapak Ibu. Jadi nanti seawal mungkin Bapak Ibu bisa melakukan penelusuran. Kalau yang sekarang mungkin belum ya.
Jadi kira-kira mungkin antara 2 bulan lagi lah kurang lebih, Bapak Ibu nanti bisa lihat apakah datanya sudah ada di PD3 atau belum. Ini saya sudah sampaikan juga linknya atau webnya, kemudian apa kata kunci yang harus dimasukkan, ini ya. Nah ini jadi bisa pakai NIM, jadi bisa pakai NIM. Ini contohnya adalah NIM mahasiswa, Unmer juga pasca manajemen putihnya yang saya pakai contoh, ini ya. Kemudian nanti begitu Bapak Ibu memasukkan NIM akan keluar. Kalau ini, jadi jangan lihat data dosen, data mahasiswa, karena Bapak Ibu statusnya adalah mahasiswa, meskipun mungkin dosen di tempat lain. Gitu ya. Jadi yang dilihat adalah data mahasiswa, ini diklik aja, nanti akan keluar ini. Nah, ini dicek datanya. Nah, data yang di sini juga jangan sampai salah, baik itu nama, apa namanya, name gitu ya, karena urusannya bisa panjang kalau sampai nama salah gitu. Itu kemudian nanti ini ada riwayat status kuliah, ada riwayat studi, bisa diklik dua-duanya. Nah ini kalau kita klik yang riwayat status kuliah itu berarti status keaktifan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih pasif, ini nanti akan tulis pasif. Ini adalah riwayat studi, jadi semua mata kuliah yang sudah ditempuh itu akan dicatat di sini. Dan ini dipastikan sama dengan yang memang benar-benar Bapak Ibu tempuh selama studi. Oke, terakhir tadi sekali lagi tertib administrasi adalah kunci kelancaran studi. Sekali lagi mohon bisa dipenuhi, ditepati, dipatuhi administrasi tadi keuangan dan akademik. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wakil Direktur 1 atas informasinya tentang sistem pendidikan program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. Semoga mahasiswa baru program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang dapat tertib dalam administrasi akademik untuk kelancaran selama perkuliahan hingga nanti sudah lulus dari program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. Untuk selanjutnya, yakni penjelasan fasilitas pendidikan program Pascasarjana yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur 2, yakni Bapak Dr. Muhammad Holding Setiadi MBA. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, Bapak Supriyoso. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Arman. Bapak Wakil Rektor 3, Dr. Rudi, dan yang terhormat Ibu Direktur Pascasarjana dan Ibu Wakil Direktur Program Pascasarjana. Yang terhormat jajaran Kaprodi, Sekprodi, Pascasarjana, serta teman-teman dari Tendik. Dan yang kami banggakan adalah para mahasiswa baru program Pascasarjana Unmer Malang. Dari Pasca dari Bu Dir sudah menjelaskan banyak dan Ibu Wakil Direktur 1. Kami dari Wakil Direktur 2 harus mensupport apa yang menjadi program di Pascasarjana ini, dan Bapak Ketua Yayasan serta Bapak Rektor itu membantu penuh apa yang memang dibutuhkan di Pascasarjana ini. Kami hanya ingin melengkapi hal-hal yang kurang dari semua penjelasan yang sudah lengkap tadi, namun rasanya penting karena selama 2 atau 3 tahun Bapak Ibu di program Pasca ini ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Administrasi dan keuangan ini pasti bahwa yang disampaikan Bapak WR1, Ibu Direktur dan Ibu Wadir 1 berkaitan dengan administrasi akademik dan keuangan itu wajib untuk diperhatikan. Jadi jangan sampai mahasiswa nanti mempunyai masalah karena tidak tertib. Jadi jangan sampai memperhatikan atau mengikuti cerita-cerita kakak-kakak senior yang mungkin cerita itu sudah tidak bisa berlaku lagi karena
mulai saat ini Januari itu sudah menggunakan neofeeder, dan itu pasti tidak bisa mentolerir apapun keterlambatan. Itu yang penting. Kemudian fasilitas apa dalam mensupport Bapak Ibu di perkuliahan, saya kira perpustakaan pasti yang nanti akan dijelaskan oleh Kepala Perpustakaan. Kemudian seandainya di dalam perjalanan kuliah nanti ada kesulitan, maka ada fasilitas asistensi untuk mendukung kualitas proses belajar mengajar. Ini berkaitan dengan pengolahan data, ya, sehingga ini bisa konsultasi di bidang statistik, ya, mungkin yang dibutuhkan ketika di tahap-tahap akhir. Auditorium tadi sudah dimunculkan di Budir kalau ada aktivitas. Kemudian sistem informasi akademik sudah di Ibu Wadir 1. Di Pasca ini punya Institute Sustainability for Indonesia, jadi berkaitan dengan bagaimana kepedulian Pasca ini pencapaian berkaitan dengan sasaran MDGs, ya, berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, penyelamatan lingkungan. Itu di Pasca ini ada concern berkaitan dengan sustainability, dan kami punya ruang tersendiri untuk sustainability. Kemudian Budir sudah menyampaikan juga berkaitan dengan smart class maupun untuk kelas hybrid. Jadi smart class kami punya satu ruang yang itu sudah lama digunakan, dan untuk hybrid kami punya 7 kelas. Jadi nanti seandainya memang harus suatu saat hybrid, maka ada ruang sebanyak 7 kelas untuk hybrid. Walaupun sebetulnya kelasnya ada 16, ya, ada 16 kelas yang kemungkinan bisa digunakan, dan itu belum termasuk kelas kecil, ya, belum termasuk yang kelas kecil. Pada kelas-kelas kecil ini bisa digunakan oleh mahasiswa ketika dalam proses belajar mengajar. Jadi proses belajar itu nanti membutuhkan ruang untuk diskusi dengan peers, dengan sejawat di teman kuliah, maka kami menyediakan ruang-ruang kecil ketika itu digunakan untuk diskusi. Dan kemungkinan ini ada di lantai 4. Jadi kalau tadi sudah disebut sampai suatu saat lantai 5, namun sekarang ini Pasca menggunakan lantai 1 sampai 4, dan basement itu digunakan untuk ruang atau space parkir kendaraan roda 4. Jadi basement untuk parkir roda 4 dan di halaman depan, serta ada musola untuk di basement. Kemudian di fasilitas non-akademik ini ada student corner. Selain yang indoor di bangunan utama, ada student corner ini tetap indoor, namun tepatnya di luar. Ini area mahasiswa untuk berinteraksi, ya, dosen karyawan, sehingga bisa memupuk rasa persaudaraan dan suasana santai sebelum menyelesaikan tugas masing-masing. Ya. Untuk mahasiswa saya kira bisa memperdalam pengetahuan maupun relaksasi di student corner. Ini ada di gedung di luar namun indoor juga. Di basement ada juga ruang ibadah, dan di lantai 1 ada, di lantai 2 ada, di lantai 3 ada. Saya kira ini lebih memudahkan mahasiswa untuk tidak harus turun di lantai basement. Untuk kasus-kasus gangguan kesehatan ringan, Unpar Malang juga menyediakan pelayanan kesehatan yang bisa digunakan mahasiswa Pasca, namun untuk gangguan-gangguan kesehatan yang ringan. Untuk mewadahi aktivitas alumni, kami juga punya alumni corner dan souvenir ship. Ya, di sini kami menyediakan beberapa souvenir untuk mahasiswa ketika lulus maupun kalau ingin beraktivitas bisnis. Untuk kantin Pasca ini sedang disiapkan bergabung atau di satu tempat dengan student corner. Untuk wadah mahasiswa berkegiatan di luar perkuliahan, maka ada beberapa wadah untuk menyalurkan berbagai ide dan kreativitas. Ini ada klub e-bisnis, ada marketing untuk yang MM, ya, ada perhotelan, yang pariwisata, ada klub UMKM dan yang lainnya. Tergantung nanti
mahasiswa-mahasiswa baru itu mempunyai minat di mana. Juga ada fasilitas beberapa untuk kegiatan mahasiswa dosen karyawan berkaitan dengan peralatan olahraga yang di basement ya. Ini harus saya sampaikan agar di perjalanan nanti tidak ada masalah. Tadi berkaitan dengan pembayaran, ya jangan sampai ini sesuai dengan waktu yang disampaikan, maka itu pasti harus diikuti. Kemudian pada saat mahasiswa nanti wisuda, itu ada ketentuan yang dari universitas berkaitan dengan biaya wisudanya. Kemudian yang keempat, ini yang ketiga karena sudah berubah, kemudian ini penting bagi teman-teman mahasiswa bahwa jangan menitipkan pembayaran apapun yang berkenaan dengan perkuliahan, ya, ataupun pembayaran BPP atau SPP ini kepada karyawan di lingkungan pasca maupun di lingkungan universitas. Ini akan menjadi masalah ketika mungkin penelusurannya menjadi tidak jelas. Jadi jangan menitipkan pembayaran apapun. Ya. Kalau itu dilakukan, maka pasca sarjana tidak bertanggung jawab apabila ada mahasiswa yang melakukan pembayaran melalui karyawan. Jadi kami tidak bertanggung jawab seandainya ada masalah. Ada yang penting juga di era seperti sekarang berkaitan dengan informasi. Kalau mahasiswa mendapatkan informasi dari siapapun atau WA ya, yang mengatasnamakan dosen ya, yang isinya bisa beragam, maka pasti saya mohon jangan sampai itu dipercaya. Jadi kalau ada mengatasnamakan, pihak yang mengatasnamakan dosen, kemudian minta sesuatu, pasti itu bukan dari dosen pasca. Jadi jangan percaya kalau di S1 itu selalu muncul ya ketika membayar di BPP, maka sudah diperingatkan jangan percaya pada penipuan-penipuan melewati itu. Jadi termasuk minta sesuatu maupun pulsa, maka itu pasti bukan dosen Unmer ya. Yang minta itu pasti bukan dosen Unmer. Jadi jangan dipercaya. Itu kira-kira yang penting. Juga senior ketika memberikan informasi, maka informasi itu bisa jadi berbeda pada perbaikan di neofeeder ini, maka mahasiswa untuk memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak WR1, Bu Direktur, kemudian Ibu Wadir 1. Itu hal-hal yang penting dari administrasi dan keuangan serta fasilitas. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Wakil Direktur 2 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas informasinya tentang seluruh fasilitas yang ada di program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang. Semoga pandemi ini dapat semakin mereda agar mahasiswa baru kita dapat merasakan fasilitas terbaik yang telah program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang sediakan. Baik, untuk selanjutnya penjelasan fasilitas perpustakaan program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang yang akan disampaikan oleh Kepala Perpustakaan, yaitu Ibu Dr. Randa bersama Bapak MM. Kepada beliau, silakan. Terima kasih Mbak Lia. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang, yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Merdeka Malang, yang terhormat Ibu Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang, kepada para Wakil Direktur 1 dan 2, kepada Kaprodi dan Setprodi di lingkungan Universitas Merdeka Malang, kemudian yang kami cintai juga tim teman-teman dari teknik, dan selanjutnya adalah yang kami banggakan Bapak Ibu mahasiswa baru Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang tahun akademik 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan
menjelaskan profil perpustakaan perguruan tinggi program pascasarjana Universitas Merdeka Malang, di mana di dalam kegiatannya kami merupakan adalah mendukung dari Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Merdeka Malang, di mana di dalamnya kami membantu pembelajaran dengan memenuhi buku-buku atau jurnal yang dibutuhkan. Kemudian ketika ada para dosen atau mahasiswa yang melakukan penelitian, jadi Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua, kemudian yang selanjutnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Kami juga mendukung untuk mencarikan, membantu mencari sumber-sumber informasi yang mendukung dalam pengabdian masyarakatnya tersebut. Selanjutnya adalah di dalam layanan informasi koleksi pada Civitas Akademika, bahwa kami mempunyai berbagai bentuk koleksi maupun informasi, baik dalam bentuk cetak maupun non-cetak. Juga kami memberikan bimbingan kepada pengguna perpustakaan apabila mereka misalnya membutuhkan mencarikan untuk jurnal dan sebagainya, apakah mereka biasanya katakanlah mau mengirimkan jurnal, apakah jurnal yang akan kami tuju ini termasuk dalam kategori jurnal yang abal-abal dan tidak dan sebagainya. Kemudian tadi sudah saya singgung sedikit bahwa koleksi berbagai koleksi dari yang kita miliki, yaitu selain buku dan e-book, kami melanggan e-book, kemudian melanggan e-jurnal juga, dan kami juga melanggan koran dan membuat clipping koran. Nah, clipping koran ini seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Wadir II, itu berkenaan dengan SDGs ya, jadi tentang sustainability. Jadi kami mempunyai konsentrasi juga di bidang sustainability ini untuk mendukung isi yang kami yang ada di pascasarjana, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian selain itu juga kami punya tesis dan disertasi, baik itu dalam bentuk cetak maupun CD. Ini CD ini berkaitan dengan tesis dan disertasi. Kemudian juga kami mempunyai koleksi referensi. Yang dimaksud koleksi referensi ini misalnya ada terbitan pemerintah, jadi keputusan-keputusan pemerintah yang terbaru. Kemudian mungkin ada koleksi-koleksi yang berkaitan dengan koleksi khusus dari masing-masing prodi, misalnya hukum untuk produk hukumnya dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah ini saya laporkan kondisi secara umum dari koleksi perpustakaan pascasarjana. Buku cetak ada 2.493 judul, 3.704 eksemplar. Kemudian kita mempunyai e-book 418 judul, itu mungkin bisa lebih karena kita terus melanggan e-book. Kami mempunyai jurnal cetak nasional sebanyak 264 judul dan cetak internasional 7 judul. Dan ini akan didukung dengan e-jurnal yang mungkin akan ribuan jumlahnya sesuai dengan nanti yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Kemudian kita mempunyai tesis sebanyak 4.500 judul dan 546 disertasi. Tentu saja ini tidak semua judul itu ada di perpustakaan karena perpustakaan terbatas. Kami hanya menyimpan tesis-tesis dan disertasi terbaru. Jadi selama kurun waktu sekian tahun sekali kami merevisi dari kebaruan tesis dan disertasi. Jadi yang lama kita
kita taruh di gudang, kemudian yang terbaru kita sajikan. Tetapi apabila ada mahasiswa kadang dia membutuhkan disertasi atau tesis yang lama, pada di tesis maksudnya di rak sudah tidak ada, kami tetap bisa membantu mencarikan di gudang. Kemudian kami juga mempunyai CD tesis dan disertasi. Nah, CD ini secara peraturan karena copyright tidak bisa di-copy, tapi hanya dibaca di tempat saja. Selanjutnya bahwa kami mempunyai staf perpustakaan ini ada 2 ya, saya sendiri dan Pak Imam di dalam melaksanakan pelayanan sehari-hari pada mahasiswa. Pada bulan April ini, alhamdulillah kami ada tambahan 1 tenaga lagi, Mas Yudi nanti yang bisa menambah kinerja perpustakaan untuk melayani mahasiswa, karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Direktur tadi bahwa kami akan secara perlahan akan pindah ke lantai 4, sehingga kami membutuhkan juga mungkin dua shift. Jadi ada layanan yang di lantai 4 maupun ada yang di lantai 1, karena koleksi sudah kami bagi ada di lantai 4 dan di lantai 1, sehingga apabila ada mahasiswa yang membutuhkan koleksi-koleksi yang sudah ada di lantai 4, maka akan kami layani untuk kebutuhan tersebut. Fasilitas kami melanggan e-jurnal dan e-book juga. Selain itu kami berlangganan Indokamaris, kemudian kami juga bekerja sama dengan Galeri Pasar Modal. Jadi secara singkat, Indokamaris ini sebuah database yang berisi tentang pasar modal. Kemudian kalau misalnya mahasiswa akan mencari atau membutuhkan itu bisa menghubungi kami, karena Indokamaris sekarang sudah terbit dalam bentuk Android, jadi tidak perlu membuka komputernya, jadi cukup lewat gawai yang kita miliki, maka dengan download dari aplikasinya Indokamaris sudah ada di dalam genggaman Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau ingin ada konsultasi tentang pasar modal, bisa menghubungi petugas dari Sukorinvest ini, yaitu Galeri Pasar Modal yang sekarang ada di lantai 4 program Pasar Sarjana. Silakan Bapak Ibu nanti kalau membutuhkan untuk konsultasi pasar modal bisa menghubungi beliau. Selanjutnya kami juga ada konsultasi publikasi, jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa di dalam publikasi mahasiswa nanti setelah akhir dari perkuliahan atau akan selesai dari belajar di pasca sarjana ini, ada kewajiban untuk para mahasiswa baik S2 maupun S3 untuk mempublikasikan hasil karyanya di dalam jurnal internasional atau nasional, yang pasti jurnal ilmiah. Nah, ada kadang-kadang atau sering mahasiswa berkonsultasi dengan pihak perpustakaan untuk menanyakan jurnal-jurnal mana saja yang bisa mereka tuju supaya mereka tidak terjebak di dalam jurnal yang abal-abal, yang sesungguhnya itu tidak diakui dikti gitu. Kemudian ada konsultasi cek plagiasi atau Turnitin. Jadi mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhirnya baik itu tesis maupun disertasi harus melakukan cek plagiasi itu dengan kami melanggannya dengan Turnitin. Di situ akan mahasiswa pertama kali akan diminta untuk mencekkan tesis atau disertasinya. Kemudian dari situ akan keluar berapa prosentasenya. Misalnya ada yang tinggi katakanlah sampai 70, 80 atau 60, bahkan ada yang langsung kecil misalnya. Nah itu misalnya ada konsultasi, kenapa Bu katakan misalnya, atau Pak
tesis saya kok banyak di blog ini oleh Terniki, misalnya seperti itu. Nah, kami memberikan konsultasi dan akan kami berikan bimbingan bagaimana cara untuk mengecilkan cek plagiasi itu supaya sesuai dengan peraturan kami, yaitu maksimal 20%. Kalau bisa kurang dari 20% akan lebih baik. Kemudian ada penelusuran jurnal dan buku secara online maupun secara tradisional. Kami bisa membantu para mahasiswa untuk mencarikan jurnal dan buku, karena tidak semua mahasiswa itu macam-macam karakternya. Ada yang kita berikan yang sifatnya online, e-jurnal itu mau, karena kan e-jurnal kebanyakan dalam bahasa Inggris. Tapi ada juga tipe mahasiswa yang memang tidak mau diberikan sumber-sumber informasi yang berbahasa Inggris. Misalnya, saya ingin bahasa Indonesia saja, Bu, jadi saya ingin jurnal-jurnal yang nasional saja juga kami bisa layani. Jadi kami melayani sesuai apa yang diminta oleh mahasiswa. Oleh karena itu, jangan sungkan-sungkan kalau Bapak Ibu sekalian membutuhkan penjelasan dari kami. Pada saat daring seperti ini juga kami sering melayani dalam bentuk WA, misalnya kami di WA ini harus bagaimana. Jadi atau by telepon langsung nelpon, saya harus bagaimana Ibu, misalnya informasinya, atau untuk itu tadi mengecilkan plagiasi akan dibimbing. Kemudian konsultasi penyusunan tesis dan disertasi juga memberikan layanan juga. Nah, jam layanan kami adalah jam 8 sampai jam 14.15. Ini jam layanan sebelum pandemi ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Setelah pandemi kami diperkirakan jadi layanannya jadi jam 8 sampai jam 12.30 saja, dan sore tidak ada. Itu untuk pandemi saja. Nah, untuk layanan library corner, jadi kami juga punya layanan library corner. Jadi di layanan library corner ini nanti tanpa mahasiswa datang ke perpustakaan, apabila ada keperluan untuk membutuhkan e-jurnal atau e-book atau dan sebagainya, itu bisa dilayani di desknya layanan library corner, yaitu jam 14 sampai 17 dan Sabtu jam 13 sampai 16 itu di luar masa pandemi ini. Jadi ketika masa pandemi ini Bapak Ibu silahkan bisa menghubungi kami langsung di perpustakaan. Untuk selanjutnya, apabila Bapak Ibu sekalian membutuhkan untuk akses kepada e-jurnal atau e-book, bisa menghubungi kami langsung di perpustakaan. Bisa menghubungi langsung kami di perpustakaan dengan atau WA bisa, nanti akan kami berikan username dan password dari e-jurnal atau e-book tersebut. Tapi satu permohonan kami, Bapak Ibu, tolong untuk apabila kami sudah memberikan username dan password, untuk tidak di-share di medsos atau di media lainnya, karena itu bersifat rahasia yang hanya untuk sivitas akademika Universitas Merdeka Malang saja.
Begitu. Nah, kami ketika mahasiswa masuk ke perpustakaan, kami mempunyai peraturan dan tata tertib, yaitu mengisi daftar hadir di laman visitor library corner. Maksud saya di visitor di library Unmer. Jadi kami mempunyai katalog online di situ untuk mengisikan visitor, kemudian menitipkan barang di loker, tidak boleh merokok, makan dan minum di dalam ruangan, dan menjaga ketenangan dan kebersihan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, kami selain melanggan e-jurnal, kami juga di Unmer ini mempunyai repositori Unmer. Ya, di Jilid Unmer ini berisi hasil karya Civitas Akademika Universitas Merdeka Malang. Jadi di sini repositori Unmer contohnya seperti ini, penampakannya seperti ini. Jadi tinggal misalnya Bapak Ibu mengisikan apa yang dibutuhkan dari koleksi Unmer ini, misalnya untuk menambah atau untuk melihat tesis-tesis yang sudah ada sebelumnya, bisa diketikkan di sini. Kemudian hasilnya seperti ini, misalnya ada yang mencari tentang perbankan syariah. Nah, di sini memang tidak ditampakkan secara full text, hanya abstraknya saja. Apabila Bapak Ibu membutuhkan full text-nya, bisa menghubungi kami. Nah, ini adalah contoh dari Indokamaris versi mobile yang tersedia di Google Play Store. Nah, ini istinya Sistem Informasi Database Pasar Modal Indonesia. Kemudian ini juga contoh dari e-book yang kami langgan. Kemudian kalau sudah masuk username dan password seperti ini, Bapak Ibu sekalian tinggal mengetikkan saja, nanti akan keluar full text, dan apakah itu full text atau tidak itu nanti bisa dilihat selanjutnya, karena tidak semua e-jurnal atau e-book itu tersedia full text-nya. Nah, ini kebetulan yang versi ada full text-nya untuk contoh e-book, yaitu Strategic Project Management Made Simple. Ini contoh dari e-book yang bisa didapat dari e-book yang kami langgan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, bila Bapak dan Ibu membutuhkan akses ke dalam e-jurnal atau e-book, bisa menghubungi kami, bisa WA saya, nanti akan saya share username dan password tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rus Amarwati atas informasi yang telah disampaikan tentang berbagai fasilitas perpustakaan yang ada di program Bahasa Sastra Universitas Merdeka Malang. Semoga mahasiswa baru dapat merasakan fasilitas perpustakaan yang telah disediakan. Mahasiswa baru dapat memanfaatkan dengan baik seluruh koleksi buku ataupun e-book yang tersedia. Ada juga penelitian tesis dan disertasi mahasiswa terdahulu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menuju penghujung acara, baiknya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena acara siang hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Qadir, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang Islam mohon berkenan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, segala puji atas keagungan, kemuliaan dan kekuasaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami bersujud dan bersyukur, dan hanya kepada-Mu kami memanjatkan doa.
Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, karena saat ini kami dapat melaksanakan orientasi masa baru semester genap tahun akademik 2021-2022 program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang dengan hikmat dan lancar. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh ilmu yang bermanfaat bagi diri kami, keluarga kami, masyarakat bangsa, negara dan agama kami. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar. Beri kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah. Beri kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Rektor 1 beserta Bapak Ketua Yayasan karena telah bersedia menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara orientasi mahasiswa baru program Pasca Sarjana dan menyambut mahasiswa baru kami dengan hangat. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Direktur beserta para Wakil Direktur untuk ilmu serta pengarahannya kepada mahasiswa baru. Semoga mahasiswa baru kita dapat menjalankan perkuliahan dengan baik hingga lulus nanti. Saya selaku MC beserta staf yang bertugas pada siang hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas kehadiran secara daring Bapak Ibu sekalian. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah. Bagi yang menjalankan, semoga kita semua mendapat keberkahan di bulan penuh rahmat ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima